memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Masturi. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu yajribur rizqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Khair, Abi dan Umi beserta santri yang alhamdulillah hadir bersama kita dalam acara kita ini. Tak lupa para aparatur pemerintah, dari mulai atasan hingga bawahan, baik sipil maupun militer, yang juga tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan santriawati yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka acara silaturahmi sekaligus santunan untuk yatim piatu, janda tua, dan orang-orang yang tidak mampu. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh tim yang diketuai oleh Bapak Aan Ansori, mudah-mudahan menjadi satu nilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Acara ini adalah merupakan acara yang perlu kita support.
Kegiatan-kegiatan yang seperti ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Memberikan sedekah, memberikan santunan kepada orang yang tidak mampu. Luar biasa, Pak. Perlu kita dukung, kita support. Kalau bisa kita bergabung. Untuk kedepannya, jadikan acara ini adalah acara yang besar. Kenapa sebabnya? Sebab nilai sedekah itu menguntungkan. Memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu ini luar biasa. Ada 7 hikmah yang terkandung di dalam kita melaksanakan sedekah, memberikan santunan kepada orang lain. Yang pertama, orang yang bersedekah insya Allah terhindar dari sifat tamak bin rakus. Kenapa sebab? Sebab dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Di bawah dia masih ada orang-orang yang susah. Di bawah dia masih ada orang-orang yang belum makan. Maka kelebihan yang dia punya dia salurkan. Dia tidak mau kenyang sendiri, sementara tetangganya kelaparan. Ini luar biasa. Tidak sebaliknya. Kalau orang tidak mau sedekah, tidak mau memberikan santunan, khawatir terkena penyakit tamak bin rakus. Makanya dalam Al-Quran itu diberikan contoh. Manusia tuh kelakuannya ada 4 macam. Di antaranya adalah orang yang satu ini. Ada 4 di dalam Al-Quran itu di awal, yaitu di dalam setiap surat Al-Quran. Ada Al-Quran itu yang namanya surat An-Naml, yang artinya adalah semut. Yang kedua Al-Ankabut, yang artinya adalah lebah. Yang artinya adalah laba-laba. Kemudian An-Nahl, lebah. Yang terakhir Al-Beru, cuman belum saya ketemukan. Nggak ada di Al-Quran, Al-Beru. Jadi yang pertama, kelakuan manusia itu adalah An-Naml, yaitu manusia ada yang mirip seperti semut. Apa semut itu? Semut itu kelakuannya ngumpulin makanan, ngumpulin harta. Kalau ada makanan, semut itu mesti dia datang. Dia ambil tuh, dia gotong makanan tuh, dibawa ke gudangnya. Kalau udah makanan kumpul, nanti mati dia. Manusia tuh ada yang seperti itu. Ngumpulin harta, hartanya ditumpuk. Udah banyak, mati. Udah numpuk, hartanya ditinggalkan, kan rugi. Nah, manusia ada yang seperti semut. Mudah-mudahan kita tidak seperti semut. Yang kedua, manusia tuh ada yang seperti Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut? Yaitu laba-laba. Kelakuan laba-laba apa? Bikin jaring. Laba-laba itu kan bikin jaring, ya, bikin sarang. Kelakuan laba-laba tuh bikin jaring, menjebak, menipu. Banyak sekarang penipuan-penipuan di mana-mana. Penipuan online, ya. Nanti katanya dapat mobil. Yang penting ini untuk biaya administrasinya 2,5 juta, 3,5 juta. Begitu udah ditransfer, duit hilang, mobil nggak datang. Memang penipuan, memang bohong. Sekarang banyak terjadi. Makanya hati-hati dengan online. Jadi manusia itu yang kedua ada yang seperti Al-Ankabut, seperti laba-laba, penipu. Jangan sampai kita menjadi orang yang kedua ini. Yang ketiga An-Nahl, yaitu manusia itu ada yang seperti lebah. Nah, ini mudah-mudahan kita tergolong orang yang ketiga ini. An-Nahl, lebah. Lebah ini bagus. Yang pertama, lebah itu yang dikeluarkan adalah madu. Madu itu luar biasa, bisa menjadi obat. Kemudian lebah itu nggak pernah yang namanya ngigit kalau dia nggak ada salah. Kalau orang nggak ada salah, nggak pernah itu lebah mau ngigit. Terus lebah itu di mana dia hinggap tidak akan ada dahan yang patah.
Ini adalah cerminan orang yang baik, orang mukmin seperti itu. Yang dikeluarkan apa? Madu. Pak Ansori dengan stafnya alhamdulillah sudah mengeluarkan madu, memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang yang ketiga ini, yaitu seperti lebah, mengeluarkan yang baik-baik, tidak menjadikan tidak mengeluarkan onar di masyarakat, tidak pernah bermasalah, tidak pernah mencari masalah, dan tidak pernah bermasalah. Yang keempat, al-beru, cuman nggak ketemu di Al-Quran. Al-beru artinya apa? Monyet. Ada manusia yang seperti monyet. Ini gambaran. Ya. Apa monyet itu? Monyet itu rakus. Dikasih makanan, dipegang sama dia. Dikasih lagi, tangan kiri megang. Dikasih lagi, kakinya megang. Monyet tuh kakinya bisa megang. Dikasih lagi, mulutnya masih berisi, diisi makanan. Rakus. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan yang keempat ini. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, keuntungan daripada orang yang mau memberikan derma kepada orang lain, yang pertama adalah terhindar daripada sifat tamak. Yang kedua apa? Keuntungan daripada orang yang berderma, keuntungan daripada orang yang bersedekah adalah terhindar dari bala. Insya Allah Pak, orang yang rajin sedekah aman. Allah melarang kepada penyakit, Allah melarang kepada musibah untuk menimpa kepada orang yang sedekah. Kata Allah, hei penyakit, hai bala, hai musibah, jangan kau sentuh orang yang bersedekah. Percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak? Yakin? Jangan nggak yakin. Sebab apa? Yang ngomong itu Nabi. As-sodaqoh tadfa'ul bala. Sodaqoh bisa menolak bala. Ada cerita tuh, kisah nyata. Ada orang kalau jalan, sebelum jalan sodaqoh. Pokoknya dia itu setiap jalan nggak pernah nggak sodaqoh. Satu hari dia lupa sodaqoh. Begitu dia sudah jalan jauh naik mobil, ya ingat, astagfirullah saya belum sodaqoh. Kebetulan sebelah ada orang minta-minta, tapi di seberang sebelah sana. Akhirnya dia turun. Ingat, karena dia belum sedekah. Dia turun dari mobil, dia nyebrang, dia kasih sedekah. Begitu dia kembali lagi mau buka mobil, lihat ban mobilnya sudah hampir mau lepas. Subhanallah. Andai kata dia pada waktu itu nggak turun, dia tetap jalan, ban mobilnya lepas, dia akan bahaya. Subhanallah. Ini kisah nyata. Jadi kita harus yakin, orang yang memberikan sedekah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa keuntungan daripada orang yang bersedekah? Keuntungan daripada orang yang bersedekah adalah akan gampang rizki. Ustaz, emang orang yang rajin sedekah akan gampang rizkinya, akan kaya? Iya. Kan dia berkurang hartanya. Iya, memang harta itu, dunia itu, rezeki itu gak bisa seperti matematika yang kalau kita hitung ya seperti ini, gak bisa. Yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang yang gak pernah usaha kaya. Jangan heran, jangan suuzon. Jangan lihat orang gak pernah usaha, wih dia kaya, jangan-jangan itu nyupang. Jangan suuzon. Ya, karena rezeki min haitsu la yahtasib, Allah yang ngatur. Ada orang yang kerja terus tapi nggak kaya-kaya, ada. Memang rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi yakin, orang yang rajin sedekah, nggak pernah saya mendengar ada orang yang rajin sedekah miskin, nggak ada cerita. Sukses, orang yang rajin sedekah itu sukses. Ya, cuman kuncinya harus yakin. Kalau nggak yakin, ya hitung matematika. Wih pusat, kalau banyak sedekah, hartanya disedekahin habis. Ya seperti itu kalau kita pakai hitung matematika. Makanya jangan pakai matematika, ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin bahaya. Keraguan-raguan itu akan membahayakan. Jangan jadi orang yang ragu. Kalau ragu bahaya. Ya, dulu ada santri ragu. Jalan sore-sore ngelihat ada yang kuning, ragu dia.
emas apa sih kotoran, emas apa kotoran, dipegang sama dia, pelannya, kata saya juga kotoran tuh. Kenapa nggak yakin kepada Allah? Ya, makanya jadi orang tuh harus yakin. Jangan sampai keimanan kita berkurang ya, gara-gara corona. Jadi keimanan kita berkurang. Gara-gara bensin naik ke bawah di dalam sholat. Begitu sholat, inna sholati bensin naik. Wa mahyaya sebentar lagi beras naik. Wa mati aja udah. Astagfirullahaladzim. Keyakinan kita harus yakin kepada Allah. Kita yakin bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kaya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Usaha hanya sebatas syariat. Ya. Kita harus yakinnya kepada Allah, jangan yakin kepada syariat, jangan yakin kepada usaha. Makanya orang dulu jangan heran, Pak. Jangan aneh, orang dulu tuh ada yang kerjaannya, usahanya cuma nanam kangkung bisa naik haji. Percaya nggak? Iya, kerjanya cuma nanam kangkung. Begitu dia nanam, dia jual, nanam lagi kedua kali, alhamdulillah bisa berangkat haji. Itulah berkah nanam kangkung sama sawah-sawahnya. Alhamdulillah. Iya, tapi kan naik haji. Subhanallah. Gak bisa direka-reka, yang namanya rezeki sudah Allah yang atur. Saya punya kawan ustad, saya tanya, kan ustad ini luar biasa, anaknya udah 5, ya rumahnya bagus, motornya tuh yang gede itu, motor gede, yang harga 100 juta. Ya Allah, saya tanya ustad gajinya berapa? Gajinya 300.000. Lah, mana cukup? Ya alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah anak saya sudah 5, rumah bagus, mobil motor udah, alhamdulillah motor bagus. Ini adalah berkah. Dari mana tuh besar duitnya? Itu duitnya mertua saya ngejual tanah, saya dibeliin motor. Alhamdulillah. Seperti itu yang namanya rezeki, bangga mereka ya. Iya, gak bisa dari sini ada rezeki min haitsu la yahtasib. Lanjut. Jangan tegang, Bu. Udah siang ini. Selanjutnya, kelebihan daripada keuntungan daripada orang yang bersedekah. Apa keuntungan daripada orang yang sedekah? Akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Ansori dan tim-timnya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus berkarya mengembangkan kegiatan ini sampai menjadi lembaga yang besar. Amin ya rabbal alamin. Akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Sebab orang yang rajin bersedekah mah hatinya selalu gembira. Iya, ngelihat orang yang bahagia tuh dia gembira. Ngelihat orang yang susah dia bantu. Dia nggak mau ngelihat orang lain itu susah. Kalau ada orang yang udah susah dia ikut gembira. Beda dengan orang yang tidak punya sifat memberi. Ya, sebalikannya dia punya sifat iri dengki. Ngelihat orang beli kulkas, dia beli obat sakit kepala. Tetangganya beli motor, masuk rumah sakit. Apa hubungannya? Di rumah sakit ngedengar tetangganya beli mobil, mati ya. Astagfirullahaladzim. Orang yang rajin sedekah mah nggak ada hatinya tuh iri dengki, nggak ada. Kenapa? Dia gembira melihat orang lain senang. Ada orang susah, segera supaya dia tidak melihat kesusahan di mata dia. Dia bantu, subhanallah. Dulu di zaman Nabi Sulaiman ada seorang bapak-bapak tuh. Ada bapak-bapak pengen belajar bahasa hewan karena Nabi Sulaiman kan bisa bahasa hewan. Kata Nabi Sulaiman, gak usah, bahaya. Pokoknya saya pengen bisa bahasa hewan, kan saya ngurus hewan-hewan, banyak hewan di rumah saya. Jadi saya pengen bisa bahasa hewan. Oke lah, kata Nabi Sulaiman, gak masalah. Akhirnya diajarin sama Nabi Sulaiman tuh. Kalau guguk, ini maknanya ini. Kalau ngeong, ini maknanya ini. Pokoknya diajarin sampai bisa bahasa hewan. Setelah bisa, dapat seminggu 2 minggu, ya si bapak ini makan daging ayam.
Di halaman rumahnya anjing sama kucing sudah siap-siap nih minta makan ya. Makan daging ayam, tulangnya dilempar, cus, rebutan tuh anjing sama kucing. Yang dapat kucing, kan lincah kucingnya. Kata kucing, alhamdulillah, dadah anjing, kamu nggak dapet. Kata anjing, biarin sekarang saya nggak makan daging, besok saya pesta karena majikan saya tuh yang lagi makan tuh besok bakal mati. Hah, astagfirullahaladzim. Akhirnya laporan nih si bapak tadi sama Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman, si anjing ngomong gini, katanya besok saya mau mati. Bener gak? Iya bener lah. Lah terus gimana? Ya kamu taubat lah, memperbaiki diri. Kamu kan mau mati. Akhirnya si bapak ini taubat. Hartanya semuanya disodakohin. Mobilnya dikasihin sama ustaz. Ya, hartanya diimpakin, tanahnya diwakafin, hartanya dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Ya, keesokan harinya pagi-pagi dia sudah siap. Ya, dikir sama Allah, takut mati. Wah ini udah siap nih, hari ini mau mati. Pagi-pagi ditunggu nggak mati-mati, siang juga nggak mati-mati, sampai sore, sampai malam, sampai besoknya nggak mati-mati. Datang kepada Nabi Sulaiman, Kanjeng saya nggak mati. Nah emang kamu ngelakuin apa? Semua harta saya infakkan, mobil saya kasihin ustaz, tanahnya saya wakafin, hartanya saya bagikan ke fakir-fakir miskin. Oh, karena kamu sudah sedekah, maka umur kamu ditambah oleh Allah 40 tahun. Alhamdulillah. Kisah nyata di zaman Nabi Sulaiman. Tuh keuntungan daripada orang yang bersedekah. Kemudian selanjutnya, apa keuntungan orang yang bersedekah? Hartanya yang dia sedekahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebetulnya Bapak, kita sedekah itu sebetulnya nggak hilang sebetulnya. Yang hilang itu adalah harta yang kita konsumsi. Duit yang kita belikan pakai makanan, kita makan besok akan menjadi kotoran, betul? Duit yang kita gunakan pakai beli pakaian seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan rusak. Duit yang dipakai beli mobil setahun, 20 tahun akan rusak, akan murah. Tapi duit yang kita sedekahkan, duit yang kita berikan kepada fakir miskin itu aman. Allah simpan. Ma indakum tanfud wa ma indallahi baq. Harta yang dititipkan kepada Allah dengan cara disedekahkan aman. Bank Allah itu luar biasa, bunganya bukan 100% tapi 1000%. Kalau 100% kan 1 juta diganti 1 juta. Ini mah enggak. Allah berjanji manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 diganti 10 oleh Allah, berarti 1000%. Janji Allah. Minimal itu minimal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 1, Allah balas 700. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya itu, ya menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti orang yang nanam biji padi. Kita tanam biji padi, maka dia akan mengeluarkan 7 tangkai. Dari setiap 1 tangkai ada 100 biji buah, berarti 100 kali 7, 700. Maka perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti itu. 1 dibalasnya oleh Allah 700. Subhanallah. Jadi luar biasa. Makanya nabung yang paling bagus itu adalah nabung di bank Allah. Ya, sebetulnya kita sedekah itu sebetulnya gak hilang, enggak aman. Cuman kita nggak pakai bahasa, sebenarnya sama aja seperti kita ngomong gini. Kita sedekah itu fakir miskin saya nitip, ini sebenarnya punya saya, silahkan kamu pakai, tapi saya nitip di akhirat nanti ini punya saya, dan Allah akan ganti, dikasih bunga, nanti itunya dikasih tuh ya, yang utamanya nanti bunganya minimal 10 kali lipat, maksimalnya 700 kali lipat, insya Allah. Ya, ini sudah janji Allah, bukan kata saya tapi kata Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, apa kelebihan daripada sedekah? Keuntungan daripada kita bersedekah, keuntungan daripada kita bersedekah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah lah orang akan masuk surga, Bu.
Orang masuk surga itu bukan karena sholat. Orang masuk surga bukan karena puasa. Puasa mah kewajiban. Ya, bentar lagi kita puasa. Sholat kewajiban. Bukan jaminan seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi ridho Allah itu akan menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Imam Ghazali itu ketika wafat ada tetangganya mimpi. Tetangganya mimpi ketemu Imam Ghazali di surga. Kata tetangganya, wahai Tuan Imam, wajar, pantas engkau masuk ke dalam surga ini karena engkau rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Kata Imam Ghazali, bukan. Saya di dalam surga ini masuk ke dalam surga bukan karena saya sholat, bukan karena saya puasa, tapi karena saya pada waktu saya sedang nulis, tinta saya diminum oleh laler sampai habis. Saya merasa kasihan dengan laler ini. Subhanallah, begitu laparnya ini si laler sampai tinta saya habis. Karena perasaan saya kasihan dengan laler ini, timbul ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wasilah itulah saya masuk ke dalam surga. Jadi orang masuk surga itu karena ridho Allah. Di antara ridho Allah itu, di antaranya adalah memberikan santunan kepada orang lain. Ya, makanya jangan ragu-ragu kalau ngasih sedekah sama orang mah, nggak usah ragu-ragu. Dulu ada orang mau naik haji, ada tetangganya kelaparan, nggak jadi dia naik haji, kasihin duitnya disedekahin sama orang yang kelaparan. Tiba-tiba udah beres haji, ada orang yang berangkat haji di sana langsung tegur, Pak, kemarin saya panggil-panggil di Mekah, Bapak nggak nyaut. Loh, saya nggak berangkat haji, kok bisa nggak berangkat haji? Tetangga saya kelaparan, jadi duitnya saya kasihin sama tetangga saya. Tapi saya lihat Bapak di sana. Subhanallah, begitu dikaji oleh para ulama, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oh, ini adalah merupakan barokah. Ya, walaupun si bapak ini yang tadi mau berangkat haji nggak jadi, tetap pahalanya sama dengan haji mabrur. Subhanallah. Yang terakhir, keutamaan daripada orang yang bersedekah. Orang tersebut akan masuk surga terlebih dahulu. Subhanallah ibu. Ini harga yang sangat mahal. Orang yang bersedekah masuk surganya duluan, Bu. Bukan ulama dulu, bukan orang yang mati syahid dulu, bukan. Orang yang bersedekah. Dijelaskan dalam hadis sahih, Bu. Hadis sahih ini bukan karang-karangan. Ketika manusia sudah dihisab oleh Allah, ya, yang ahli surga siap-siap udah mau masuk surga. Ahli neraka udah dikirim ke neraka. Begitu orang pada lari semua pengen masuk ke dalam surga, ada 4 orang yang berebut pengen masuk surga duluan. Siapa orang yang 4 ini? Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang berjihad fisabilillah, yang ketiga orang dermawan, yang keempat adalah ulama. 4 ini berebut. Akhirnya Allah mengutus malaikat, coba malaikat Jibril dihakimi tuh mereka, kok rebutan kayak gitu. Akhirnya datang malaikat Jibril. Ini ada apa nih kok rebutan kayak gini? Ini yang pertama dipanggil orang yang mati syahid. Sini kamu. Kamu siapa? Saya adalah orang yang mati syahid. Apa dasar kamu pengen masuk surga duluan? Kata orang yang mati syahid, wahai malaikat, saya ini waktu hidup di dunia sudah mengorbankan semua yang saya punya. Tenaga, pikiran, bahkan darah, bahkan nyawa saya yang cuma satu-satunya saya korbankan untuk membela agama Allah. Maka wajar kalau saya masuk surga duluan. Kata malaikat Jibril, kamu tahu dari siapa itu? Saya tahu dari ulama. Oleh karena kamu tahu dari ulama, tolong jangan ngedahuluin ulama. Minggir, sopan dengan ulama. Yang kedua dipanggil lagi, siapa? Orang yang berjihad fisabilillah. Sini, siapa kamu? Saya adalah orang yang berjihad fisabilillah. Apa dasar kamu pengen duluan masuk ke dalam surga? Ya wajarlah, kata orang yang berjuang fisabilillah. Saya ini seluruh waktu saya gunakan untuk berjuang fisabilillah. Harta saya habis untuk memperjuangkan agama Allah, untuk lillahi kalimatillah, mengangkat derajat yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berjuang
untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau saya masuk surga paling duluan. Kata malaikat Jibril, kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari ulama. Oleh karena kamu tahu dari ulama, tolong minggir, jangan dulu ngedahuluin ulama. Kemudian yang ketiga dipanggil orang dermawan. Sini kamu. Apa? Siapa kamu? Saya adalah orang yang dermawan. Apa dasar kamu pengen masuk surga duluan? Kata orang dermawan, wahai malaikat Jibril, saya pantas untuk masuk surga duluan karena saya itu sudah banyak nyumbang. Ada fakir miskin saya sumbang, masjid saya sumbang, saya besarkan masjid, saya bangun masjid, TPA saya bangun, pondok pesantren saya sumbang, ustadz-ustadznya saya kasih donatur, saya kasih gaji. Maka wajar kalau saya masuk surga paling dulu. Kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari ulama. Oleh karena kamu tahu dari ulama, maka tolong jangan ngedahuluin ulama. Akhirnya ulamanya dipanggil, ulama sini. Engkau adalah orang yang pantas untuk masuk surga terlebih dahulu. Apa jawaban ulama? Mohon maaf wahai malaikat Jibril, saya tidak bisa masuk surga duluan. Kenapa sebabnya? Saya bisa berjuang fisabilillah. Saya bisa membina anak-anak, bahkan lembaga pendidikan saya bisa besar karena disupport, karena disumbang oleh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang rajin sedekah. Maka yang terlebih dahulu yang berhak untuk masuk ke dalam surga, dia adalah orang yang mensupport saya, dia adalah orang yang bersedekah. Maka orang yang dermawan ini yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa berderma, mudah-mudahan kita bisa menyalurkan tangan kita, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima. Itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah, sudah barang pasti al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Sebagai manusia biasa, saya pasti banyak kesalahan. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sudah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tolak ukur kita semua untuk lebih banyak